Diskom. Nah, mudah-mudahan lancar. Baik, nah kita ulangi. Ini jadi kita topik kita derivatif. Derivatif itu adalah salah satu aset keuangan. Aset keuangan derivatif itu termasuk risiko yang sangat tinggi. Jadi urutannya seperti ini tadi, risk free rate, obligasi swasta, saham, dan derivatif. Gitu ya. Jadi kalau ini udah pasti dibayar, kalau obligasi dijanjikan dibayar, kalau ini tidak dijanjikan. Nah kalau yang derivatif, nah ini derivatif itu by kontrak. Jadi nilai realnya nggak ada gitu. Apa barangnya itu sifatnya itu kontrak janji yang menjadi underlying asetnya. Underlying aset. Nah, jadi kita konsepnya suatu aset itu berisiko atau enggak itu underlying asetnya apa? Waktu kita transaksi itu atas dasar aset apa gitulah. Kira-kira ya. Baik, nah kita fokusnya ke derivatif. Jadi derivatif itu di sini saya cek dulu sudah pindah slide-nya. Apa yang tampak? Derivatif ya? Ya, Pak, sudah pindah. Nah, baiklah. Jadi derivatif di sini adalah ada option, ada futures nanti ya, future atau forward gitu. Kemudian nanti kita belajar kira-kira keempat ini. Jadi prinsipnya ada dua, future dan option gitu ya, option. Nah, jadi supaya kita kuliah langsung, jadi saya akan mulai walaupun di situ ada slide, tapi kita bisa mulai sendirilah gitu ya dengan kira-kira untuk memudahkan untuk saling langsung mengikuti option. Option itu kira-kira dari kata opsi. Opsi itu pilihan. Nah, kalau pilihan itu adalah hak, bukan kewajiban ya. Jadi opsi itu adalah pilihan. Pilihan itu adalah hak, bukan kewajiban. Nah, gini kira-kira bukan kewajiban. Oke, jadi haknya siapa? Nah, hak ini berarti bagi pembelinya, buyer. Pembeli. Atau ada istilahnya holder. Yang pegang. Gitulah ya, holder. Sebentar, ini saya minta dia. Tunggu-tunggu, dia minta tempat. Oke. Jadi holder pilihan, hak itu bukan kewajiban dan bagi pemegang buyer. Jadi kalau Tio punya opsi berarti Tio punya hak. Oh, punya hak pilihan. Nah, kita itu ada dua, opsi itu ada dua pilihannya. Yang namanya opsi call ini ya. Hak beli dan ini adalah opsi put, hak jual. Jadi kalau Tio punya call, katanya call, berarti Tio punya hak beli. Kalau Janet punya put, berarti Janet punya hak jual. Punya hak jual loh Janet. Bukan berarti Janet punya barangnya. Nah, di situ dia menjadi agak bersiko. Janet tapi punya hak jual. Terhadap apa? Itu Pak, botol aqua. Janet punya botol aquanya? Enggak, saya cuma punya hak jualnya. Oh gitu, satu. Janet bisa juga punya botol aquanya. Saya punya botol aquanya, Pak, dan saya punya hak jual. Nah, berarti Janet memang menjualkan hal yang sifatnya real, underlying asetnya. Kalau tadi Janet menjualkan atas kontrak aja, namanya itu adalah botol aqua. Nah, nanti boleh diskusi lah ya, gitu. Call, hak beli. Tio punya hak beli terhadap BBM. Waduh, emang Tio punya SPBU? Enggak, Pak. Kok bisa punya hak beli itu satu tanker? Ya, saya cuma punya hak belinya aja, Pak. Butuhnya enggak real barangnya. Bisa begitu loh. Bisa begitu ya. Itu misal. Kemudian yang kedua, misalkan Tio punya hak beli katakan terhadap mangga. Emang Tio butuh mangga? Butuh, Pak. Saya kan punya usaha manisan mangga. Jadi saya punya hak beli, nanti saya beli betulan mangganya. Nah, gitu ya kira-kira. Karena saya butuh buat perusahaan manisan saya. Nah, contoh yang terakhir ini, Theo punya hak beli terhadap mangga karena Theo punya perusahaan
manisan mangga. Nah, Theo menggunakan derivatif ini tujuannya mulia tuh. Ke dalam tanda kutip dia melakukan lindung nilai. Hedging terhadap kebutuhan mangganya. Karena dia akan gunakan mangganya itu. Kira-kira ya, itu salah satu fungsi dari derivatif yang dianggap bagus. Dia itu bisa untuk lakukan lindung nilai. Tapi Theo beli minyak tanker tadi, padahal Theo tidak punya SPBU, itu semata-mata Theo untuk mencari istilahnya selisih lah. Ya, kalau bahasa kita cuan lah, cuan. Selisih antara harga pasar dengan harga haknya. Itu kira-kira gitu ya. Sama seperti Janet tadi kalau dia punya put hak jual, misalkan Janet punya hak jual katakanlah tadi ya mangga juga lah, mangga juga. Oh saya petani mangga Pak. Loh kalau panen kan saya susah jualnya. Gitu loh. Kalau harga bisa turun. Nah saya punya hak jual. Nah Janet itu sudah melakukan lindung nilai itu. Lindung nilai menggunakan derivatif. Karena dia punya kepentingan terhadap bisnis mangganya, produsen mangga. Tapi kalau Janet jualan tanker minyak, loh Janet, emang kamu punya tambang minyak apa gitu? Nggak ada. Loh, yang kamu jual apa? Ketawa Janet itu. Janet itu masuk tadi yang kategorinya investasi. Nah ini kira-kira tentang derivatif itu. Baik dia opsi maupun forward atau future, dia bisa berlaku hal seperti itu. Bisa berlaku hal seperti itu. Nanti kita akan bahas bedanya gitu ya. Jadi itu kira-kira yang perlu dipahami pertama bahwasanya underlying asetnya, dasar kita bertransaksi itu bisa real, bisa juga memang karena kita punya kebutuhan, bisa juga karena kita ingin mencari itu taking profit cuan. Taking profit cuan itu kira-kira gitu. Oke. Itu ada komentar? Boleh. Biar seru. Saya sudah record ya kayaknya ya. Sudah, Pak. Oke. Nanti tiap 45 menit akan saya potong ya biar recordingnya nggak panjang-panjang tapi di-record terus. Baik, kalau itu nanti sambil jalan pakai suara ya karena saya memperhatikan PPT. Nah, jadi opsi itu hak. Jadi kalau dia hak, jadi bro boleh pakai boleh enggak. Jadi kalau Tio punya opsi call. Call itu hak beli. Hak beli. Bukan beli ya, hak beli. Hak beli. Jadi ini call, hak beli. Tio punya call, berarti Tio punya hak beli. Karena Tio punya hak beli, berarti Tio boleh beli, boleh juga enggak beli. Boleh dipakai, artinya boleh enggak dipakai. Kalau Janet tadi punya put, Janet punya hak jual. Berarti Janet kalau hak kan boleh dipakai, boleh enggak? Boleh jual, boleh tidak dijual. Nah sekarang kita lihat nih, Theo punya hak beli. Mungkin pakai kertas lah ya di itu. Hak beli pada harga berapa? Coba misalkan. Nah harga berapanya itu istilahnya nanti strike price ya, strike price. Harga deal, harga eksekusi, harga tos-tosan lah, harga tos-tosan gitulah, harga jadinya, harga salamannya, harga deal. Harga dealnya ya. Gitu. Nah, jadi kita buatkan di sini. Bentar saya buatkan slide-nya, call. Ini katakan ini ada harga deal. Harga dealnya ini biasa bahasa ininya Inggrisnya adalah strike price ya. Strike price atau dia exercise price. Exercise price ini. Misal 1.000. Nah, gini ya 1.000. Jadi artinya Tio punya hak beli pada harga 1.000. Nah, itu. Nah, ini yang menentukan di sini. Hak beli pada harga 1.000. Salamannya di sini, di X-nya ini.
Kemudian kita bicara nanti kurs. Sama. Tio punya hak beli pada kurs sekian. Nanti aplikasinya kira-kira gitu. Ada kurs berapa? Misalkan Rp15.000 per dolar hak beli. Nah, kemudian hak beli atas apa? Nah, itu namanya underlying asetnya. Barangnya apa? Ini ada deal-dealannya dulu. Barangnya apa? Kita misalkan, ini belum ke kurs ya. Kita misalkan saja, katakan mangga. Ini hanya misal ya, mangga. Berarti ini satuannya mungkin per kilo atau per ton gitulah ya, hanya misal. Sekarang yang lagi ramai CPO. Nah, oh ya, CPO itu sawit, sawit, sawit lah. Tapi ini angka nggak benar ya, jangan itu. Sawit TBS, sawit TBS ini ya. Apa tandan buah segar. Sawit. Ya, oke. Nah, gitu ya. Jadi harga dealnya sawit 1.000 per kilo gitu. Baiklah. Sekarang ini call ini adalah hak beli. Ini adalah hak beli. Jadi kalau di sini Tio punya hak beli atas sawit seharga Rp1.000 per kilogram. Nah, kemudian kapan? Nah, ini ditanyakan waktunya. Kapan tuh punya waktunya? Oh, sekarang kita tanggal 14, tanggal 28, Pak. 2 minggu, Pak. Nah, tanggal 28 Juli. Oke. 28 Juli 2022. Ya. Tentu nanti ada di setting deal ininya ya. Secara apa pastinya gitu 28 Juli. Oke, nah ini kita sudah dapat T-nya. Oke. T1-nya ini adalah maturity-nya ya. Maturity time-nya. Jadi nggak seumur hidup. Ada maturity time-nya gitu ya. Nah, maturity time ini secara konsepnya itu ada dua. Ada yang on the spot hanya pada tanggal 28 aja. Ada yang sampai dengan tanggal 28. Jadi kapan aja Tio boleh cairkan gitu ya. Nah, kalau yang on the spot itu hanya boleh dicairkan pada tanggal 28-nya. Oke. Nah, kita ambil dalam contoh-contoh itu pada saat jatuh temponya aja yang hanya on the spot-nya tanggal 28 Juli. Sekarang kita lihat harga TBS per 28 Juli 2022. Kita nggak tahu, 2 minggu lagi kan kita nggak tahu gitu ya. Ini saya buat kira ini hanya estimasi ya, estimasi. Jadi misal harganya, mohon maaf break ya, break.
Oke, baik kita bisa lanjutkan. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi harga TBS per 28 Juli kita nggak tahu ya, misal 900. Oh enggak Pak, bisa naik lah 2 minggu lagi. Berapa misal ya, hanya misal ya, 1.200 gitu ya, misal nih. Kemudian, oh bisa mahal lagi Pak, kayak saham lah, lompat 1.400, baiklah. Nah sekarang kita lihat nih, contoh. Tadi Theo, kalau harga TBS per 28 Juli 2022 ini 900, Bro Theo pakai nggak ya hak belinya? Berapa harga hak belinya? 1.000 ya, Pak. Ya, 1.000 di pasar nih ya. Nah, ini harga pada saat jatuh tempo. Jadi di sini namanya harga saat jatuh tempo ya. Saat jatuh temponya ST-nya T gede nih. Harga pada saat jatuh temponya 900. Hak belinya harganya 1.000. Di pasar 900. Pakai nggak? Enggak, Pak. Nah, jadi udah tahu. Jadi di sini kita buat dulu ya. Ini adalah harga jatuh temponya. Jadi ini maka payoff dari opsinya. Payoff dari opsi saya rapikan. Nah, yang jawab enggak, kenapa enggak? Karena kan dia beli sebelumnya itu 1.000 ya, Pak ya. Hmm. Terus harga jatuh temponya jadi jatuh 900, rugi dong, Pak. Ya, dia enggak pakai. Beli aja di pasar ya. Ya kan kalau dia cuma hak beli 1.000 di pasar 900 ya ngapain saya pakai? Beli aja di pasar. Berarti opsinya enggak dia pakai kan? Maka nilainya 0. Jadi dipakai atau tidak. Jadi kuncinya begitu. Dia dipakai atau tidak. Kalau tidak dipakai tidak bernilai. Nah, kuncinya cuma di situ aja mulai. Tidak dipakai tidak bernilai. Kalau dipakai dia bernilai. Paham ya? Segitu aja cuma mudahnya. Oke, sekarang kalau harganya 1.200. Tio punya hak beli pada harga 1.000. Pakai enggak? Pakai, Pak. Nah, berapa benefitnya? 200. Nah, jadi bro langsung tahu. Opsi bro bernilai 200 nih. Ini opsi ini bernilai 200. Nah, ini aset keuangan nih. Bro bisa jual loh. Saya punya ini loh. Setiap kilo saya dapat 200 loh. Pak, mau nanya dong, Pak. Boleh. Itu harganya berlaku cuma pas jatuh tempo aja gitu ya, pas 28 Juli 2022 atau gimana? Ya kan tadi udah dibilang ada 2 model. Ada yang pas jatuh tempo, ada yang sampai dengan jatuh tempo. Baik, Pak. Oke. Nah, 200 ya gitu. Kemudian kalau dia 1.400 pakai nggak? Pakai, Pak. Pakai. Berapa benefitnya? 400. Nah, mudah itu ya, 400. Baik. Sekarang kan persoalannya begini. Nah, ini kita langsung clear-kan ya. Tio ini perusahaan pembuat minyak. Pembuat minyak. Jadi Tio tadi memang ada kebutuhan terhadap sawit ini. Kemudian salamannya pun waktu buat harga dealnya ini itu dengan katakan Sinarmas, pemilik kebun sawit. Salamannya sama Sinarmas. Apa yang akan terjadi transaksinya? Kata Tio, saya bayar Rp1.000 per kilo. Kemudian katakanlah kontraknya 1.000 kilo ya, 1 ton. Hanya misal nih ya, 1 ton. Jadi padahal di pasar saya ambil harga ujungnya ini. Saya warnain ya yang 1.400. Kalau tadi 1 ton, kalau Tio beli di pasar, harganya 1.000 kali 1.400, 1,4 juta. Tapi
karena Tio punya opsi call, hak beli, harganya 1.000. Salaman tadi dengan Sinarmas. Saya punya hak beli harganya 1.000 loh, bukan 1.400. 1 ton, 1.000 kilo. Berarti saya bayarnya 1 juta. Nah, jadi should be-nya bayar 1,4 juta, tapi Tio bayarnya cuma 1 juta. Nah, di situ Tio mendapatkan benefit P400. Inilah payoff dari opsinya. Jadi Tio kasih uang ke Sinarmas 1 juta, Sinarmas kirimkan sawit 1 ton. Sampai di sini oke? Atau ada komentar? Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Tio ini jual beli sawit ini punya hak beli 1.000. Salamannya sama Wemi. Wemi bukan produsen kelapa sawit. Apa yang terjadi? Kata Tio, sis Wemi, gue kan punya itu hak beli sawit 1.000 per kilo. Di pasar 1.400 tuh. Wah, berarti kan gue punya hak beli lebih murah tuh 400 rupiah per kilo. Deal kita per 1 ton loh, berarti 400.000. Apa yang akan terjadi? Sawitnya nggak transaksi tuh. Lah, PMI-nya bukan produsen sawit. Apa yang ditransaksikan? Ya, uang. PMI bayar ke Tio 400. Nah, itu adalah derivatif yang tidak diikuti dengan transaksi jual beli asetnya. Di situ murni semata-mata Tio dan Wemi berinvestasi. Tio dapat 400. Enak sekali hidup ini, Pak. Nggak ngapa-ngapain, lihat selisih harga, dapat duit. Gitu. Katanya. Kita ngopi dulu. Oh, gitu. Ada komen? Ntar, silakan. Kita akan lanjutkan nanti. Pak, Ya. mau nanya Pak, kalau saya nggak salah, saya pernah baca dulu ada minyak bumi sempat harganya sampai 0 gitu ya, karena masalah kontrak-kontrak ini. Itu gimana ya Pak? Sampai minus ya. Betul, sampai minus malah. Ya, minus itu karena ada biaya penyimpanan ya, biaya penyimpanan. Ya itu semata-mata karena supply-nya lebih gede dari demand. Supply-nya lebih gede dari demand, kemudian dia harus disimpan. Untuk menyimpan itu dia membutuhkan tempat dan biaya. Nah, minyak bumi juga saya nggak ngikuti secara pastinya, artinya Pertamina itu kan kita impor tuh. Impor loh minyaknya, dan itu beli melalui kontrak-kontrak begini, deal-deal harga gini, melalui bursa. Jadi ada perantara bursa, kayak bursa kita kan ada bursa berjangka di ini nanti ada 2 malah bursa saham kita 1, bursa berjangka ada 2 di Singapura itu harganya itu. Jadi ada perantaranya. Nah, pastinya harapannya itu kan bisa membeli secara langsung ke perusahaan. Nah, membeli langsung ke perusahaan itu bisa lebih murah. Tapi saya kira saya nggak berkompeten untuk menjelaskan ini karena kan mungkin orang Pertamina lebih ngerti lah. Nanti saya salah menjelaskan. Saya hanya lihat secara globalnya gitu. Kira-kira begitu. Memang belinya di bursa. Nah, jadi salah satu kepentingan bursa, nanti ada bursa komoditi yang ini ya, yang kita akan nanti itu yang. Nah, ini futures ini bursa kontrak berjangka, bursa berjangka. Nah, itu kita punya 2. Nah, ini nama aslinya itu bursa komoditi, commodity market. Commodity market itu sebenarnya tempat untuk menjual komoditas. Tujuan itu pasar komoditas. Jadi ini barangnya real, tadinya komoditi. Tapi kalau sekarang nilai transaksinya itu lebih banyak ke pasar uang. Jadi yang dijual komoditasnya itu bukan komoditi kayak corn,
Kemudian itu CPO ada di situ, ada kopi lain-lainnya, tapi sekarang itu termasuk saham, kurs, bahkan indeks dijual belikan. Indeks bisa dijual belikan, padahal nggak ada barangnya tuh kan. Coba Bro Tio jual IHSG. Short, nggak jual ya. Nah, short call, jual hak beli. Nah, tuh hak beli IHSG. Apa itu IHSG? Sekarang tuh ada tuh berapa? 7.000 sekian. Emang apanya yang mau diambil? Nggak ada kan? Nah, itu jadi itu perkembangan ya, perkembangan. Tapi saya ingin sampaikan tadi dia ada di futures ini ya, bursa komoditi. Nanti itu bursa komoditi itu barang real. Nah, itu sebenarnya tujuannya mulia untuk mempertemukan pasar itu kan untuk mempertemukan demander dengan supplier. Jadi kalau si Suemi ini jadi pengusaha coklat, nah, pengusaha coklat kemudian mau cari supply coklat gitu loh, 3 bulan lagi. Bro Wemi cari di mana ya? Mungkin googling lain-lain. Nah, sebenarnya di bursa komoditi di BBJ itu ada yang jual coklat. Ada yang nawar. Nah, di situ kita bisa bertemu antara supply dan demand dari coklat itu. Fungsinya itu sebenarnya. Fungsinya. Tapi kemudian berkembang, manusia kan lebih imajinatif. Ada yang itu mau komentar kah? Silakan. Oke, saya lanjut dulu ya mungkin ya. Nah, jadi ini peristiwa begini. Jadi mungkin siswa Suemi nanya, enakan di Tio ya Pak ya. Kalau untung, kalau harganya 1.400 dia pakai haknya, dapat 400. Kalau harganya 900 dia nggak pakai. Nggak pakai gitu loh ya. Enak di dia, sakit di saya, kata Wemi. Saya dapatnya apa? Nah, jangan lupa Bro dan Sis, untuk mendapatkan hak harus bayar. Jadi ada yang namanya premi, bayar premi. Sifatnya hangus. Jadi kalau kita memiliki call, kita berinvestasi pada premi. 100% hangus. Jadi kalau ini tadi salaman 2 orang antara tadi Bro Tio dengan Wemi, oke 1.000 per kilo katanya deal. Bayar dong preminya. Hanya misal ya. Misal preminya Rp100. Berarti Tio kasih ke Wemi Rp100. Kapan? Pada saat deal, pada salaman. Jadi pada saat T0. Jadi apa untungnya? Wemi terima uang Rp100 dari premi tadi sebagai fee. Jadi kalau Tio nggak tagih di sini 900, Wemi aman, nggak bayar kan berarti tadi yang 100 murni dia terima. Nah, dia cuma menduga-duga di sini, dagdikduk di sini. Kalau 1.400, waduh gua bayar 400 nih, padahal gua cuma terima 100, rugi dia 300. Oke. Gitu ya, kira-kira. Jadi ada investasinya pada premi. Kalau saya taruh harganya di sini, berapa ya payoff-nya, Tio? Ini misalkan preminya tadi 100 ya. Ini premi Rp100, oke. Kalau sini berapa ya nilai opsinya? Hak belinya 1.000. Harga jatuh tempo 1.070. Dipakai enggak? Pakai Pak 70. 70. Nah, ini 70. Nah, kalau kita bicara profit, kalau ini dari sudut Tio ya, dari sudut Tio. Di sini berapa profitnya Tio? Yang ini minus, Pak. Minus 100 ya. Tadi sebesar biaya investasi. Preminya hilang. Kalau di sini dia minus 70. 70, tadi bayar premi 100.
Minus 30. 30 gitu ya. Jadi dia akan, kalau harganya saya selipkan di sini ya, 1.100. Nah, di sini dia akan dapat 100. Di sini mungkin dia baru BEP ya, PP. Kalau di sini dia baru dia dapat untung. Kalau ini untung 100 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, call hak beli ini, karena kita hak beli, kalau hak beli kita itu murah, kita akan untung. Berarti kita itu adalah menghedging, melindung nilai dari kekhawatiran harga mengalami kenaikan. Bayangkan kalau harga sawitnya, harga jualnya itu, harga pasarnya itu 5.000. Waduh, kalau punya deal harga 1.000 kan 4.000 tuh. Nah, ini adalah hedgingnya ya, manfaat daripada opsi, daripada derivative call itu. Silahkan kalau ada komentar. Oke. Saya. Nah, jadi Bro Dansis bisa ngebayangkan kalau kurs itu berubah gila-gilaan. Pada tahun 98, pada tahun 98 itu, misalkan itu kalau nggak salah kursnya masih 2.000-an, tiba-tiba jadi 15.000 tuh. Coba yang punya utang, mestinya bayar dengan 2.000, kemudian harus bayar 15.000. Nah, coba yang lindung nilai begini. Yang punya hak beli pada harga 2.700 misalkan. Harusnya 15.000, dia 2.700. Wah, dia ketawa-ketawa. Selamat dia dari masalah kurs tukar itu. Nah, itu manfaat baiknya. Jadi barang ini ada manfaat baiknya buat untuk lindung nilai, tapi sifat investasinya dia bayar di premi tadi. Gitu ya. Oke. Saya hentikan 1 menit, mungkin ada yang mau komentar. Oke, baik. Nah, ini ada istilah long call, short call. Nah, tadi kalau kasusnya Tio dengan Wemi, yang long call itu Tio. Long itu beli, short itu jual. Long call. Jadi Tio yang punya hak, jadi Tio yang beli call. Tio yang bayar premi. Tadi Wemi adalah yang short. Kan kalau ada yang beli harus ada yang jual. Tadi WMI berarti dia adalah short call yang menjual hak beli. Jadi long call beli hak beli, short call jual hak beli. Nah, salamannya kira-kira begitu. Jadi dua belah pihak harus begitu. Nanti yang put juga sama. Long put berarti beli hak jual, short put jual hak jual. Salaman di antara dua belah pihak gitu ya. Ada komentar? Oke. Bisa ya? Apa yang tampak di layar PPT-nya? Option ya atasnya, opsi. Ya, betul, Pak. Oke, berarti sudah berubah. Aman lah kalau gitu. Nah, ini contoh masih sama ya. Jadi saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi ini tadi hak boleh dipakai hanya, boleh tidak. Secara bisnis ini jual atau beli, hak beli dan hak jual. Call ini hak beli, put hak jual, masih ini ya.
Ini kalau contoh untuk kita gunakan kurs yang topik kita. Jadi kalau long call, berarti beli call hak beli pada X exercise price, harga deal. Kursnya adalah Rp10.000 per dolar. Pada T1, kapan jatuh temponya 1 minggu? Tadi ada 2 model ya. Ada yang sepanjang 1 minggu, ada yang hanya pada saat di 1 minggunya. Berapa kurs pada saat T1? Nggak ada yang tahu. Nah, kalau kursnya 12.000 kayak tadi itu ya, kayak yang tadi TBS sawit. Nah, dia punya hak beli pada harga 10.000, di pasar 12.000. Cuan dong untung. Berapa untungnya? Ya kan harusnya saya bayar 12.000, Pak. Sekarang saya bayarnya 10.000. Berarti lebih murah 2.000. Untungnya 2. Jadi harga kurs saat jatuh tempo dikurangi nilai X-nya. 2. Kalau kurs pada saat jatuh tempo 9.000, tadi nggak dipakai. Nggak dipakai ya opsinya. Kenapa ya? Ngapain beli pada harga 10.000 per dolar? Beli aja di pasar 9.000. Berarti nggak dipakai. Ya kira-kira begitu aja. Oke. Jadi prinsip kerja ini bisa dijalankan antar dua belah pihak. Jadi bisa deal salaman di antar dua belah pihak. Dan ada kalau yang udah diorganisasi, ada bursanya. Jadi di organisasi ada bursanya, ada lotnya. Ada lotnya. Kan kayak saham 1 lot 100 lembar gitu ya. Nah, kalau mata uang nanti ada lotnya juga. Misalkan 1 lot adalah $1.000 atau 10.000 pound sterling gitu. Nah, dia ada lot yang dibuatkan. 1 lot, 2 lotnya. Nah, lotnya bisa beda-beda kalau di opsi pasar derivatif ini atau nanti futures, karena barang yang dijual underlying asetnya bisa beda-beda. Gitu ya. Bisa mata uang, bisa indeks, bisa apa gitu dan lain-lainnya. Ya, bisa kopi, bisa lain-lainnya. Kira-kira. Jadi kalau saham kan satu jenis produknya yaitu saham. Maka lotnya sama. Oke. Itu saya kira. Nah, ini jadi ini cuma istilah. Nah, tadi yang Bro tanyakan ada ini yang hanya digunakan pada tanggal jatuh tempo namanya adalah opsi Eropa. Kemudian kalau yang selama itu adalah American. Jadi contoh kita biasanya pada opsi Eropa. Oke. Itu mudah. Cuma ada istilah aja. Ini ada in the money dengan out the money. Kalau in the money itu artinya tadi payoff-nya positif. Diuangkan. Kalau out the money berarti dia 0. Kalau add itu sama. Kalau nggak ada pilihan. Jadi tadi misalkan Bro Tio tadi punya hak beli pada harga 1.000. Di pasar 1.000. Sama aja lah. Dipakai haknya ya 1.000. Beli di pasar ya 1.000. Nah itu adalah add the money. Jadi nggak ada nilainya juga. Jadi secara umum cuma 2. In the money ada nilainya. Out the money nggak ada nilainya. Dah gitu aja. Gampang ya. Nah, jadi kita membandingkan itu kepada kurs spotnya waktu nanti terjadi pada saat jatuh tempo dengan deal kita ini. Apa yang itu manfaatnya ya misal tadi Wemi 6 bulan lagi mau ke Jepang. Mau ke Jepang gitu ya. Mau ke Jepang kemudian kira-kira butuh uang 1 juta yen. Sebenarnya saya punya uang, Pak. Bisa sekarang 1 juta yen. Kalau punya sekarang 1 juta yen, tinggal ditabung nggak ada masalah kan? Selesai. Waduh, saya belum punya uang, Pak. 1 juta yen. Rupiah sih banyak. Saya bisa beli sekarang. Tapi saya bisa beli nanti aja lah pada 3 bulan lagi. Nah, beli nanti aja pada 3 bulan lagi itu udah mulai mikir tuh. Nah, kursnya bisa saya tentukan sekarang nggak? Nah, si Swemi itu bisa mencari di sini.
call. Saya mau cari call hak beli untuk yen. Gitu, untuk yen pada 3 bulan mendatang. Salaman sama siapa? Nah, itu harus ada pihak salah satunya ya, counterpartnya itu kira-kira. Nah, nanti itu juga bisa ditemukan di bursa. Bisa ditemukan di bursa gitu. Nah, waktu kita, kalau misalkan misal dapat ya, katakan, oh ada kalau mau ada ini 110 rupiah per yen 3 bulan lagi. Salaman. Bro Emi udah punya hitung-hitungan tuh. 110 berarti 110 juta. Nah, karena punya hak ya, jangan lupa lo bayar premi. Nah, itu yang apa yang membedakan. Preminya kasih kemana tadi? Ke lawannya. Kalau katakan 1 yen itu harganya fee-nya 10 rupiah, tadi kalau 1 juta berarti 10 juta. Berarti sekarang si Suemi bayar dulu tuh 10 juta. 10 juta. Dah, gitu aja. Tunggu 3 bulan. Wah, Jepangnya menguat. Jadi 150 rupiah per yen. Aman. Bayarnya kan cuma 110. Gitu kira-kira. Kira-kira gitu. Jadi seperti itu aja. Oke. Ada komentar? Saya belum yang call, put. Ini sama juga kalau mau dicontohkan. Ini kalau contohnya 13.000, kalau harga jatuh temponya 14.000 berarti untungnya 1.000. Saya kira ini contoh-contoh yang sama saja ya. Jadi ini kita prinsip dari opsi call itu. Berarti kalau kita mau buatkan dalam bentuk ini ya, payoff call, di sini adalah katakan sesuatu dulu. Sini saat jatuh temponya T1 gitu ya. Katakan kita ini adalah kurs, kan kita bicaranya kurs E1. Kurs ini simbolnya adalah exchange rate 1. Exchange rate 1. Nah, jadi ini bisa saja bentar. Pada saat T1 ini dia bisa katakan exchange rate 1 ini lebih rendah dari X. Dan exchange rate 1 ini lebih tinggi dari X gitu ya. Nah, ini payoff-nya. Kalau tadi di bawah ini, di bawah X ini tadi kan nggak dipakai. Berarti nilainya 0. Kalau di atas ini, tadi dipakai. Berapa? Tadi 1.400, dapatnya 400, Pak. Dari mana 400? Tadi kan dari 1.400, E1 dikurangin nilai exercise-nya ini, harga deal-nya. Nah, kira-kira situasinya selalu begini aja, Bro dan Sis. Jadi, kalau nggak 0, dia bernilai. Ingat bayar premi. Oke, gitu ya. Baik. Nah, yang kedua, ini adalah put. Sudah tampak ya di layar put ya, hak jual. Udah, Pak. Ya, oke. Nah, hak jual ini tadi harus ada underlying asetnya. Jadi, kalau misalkan Bro Joshua ini punya long put, punya long itu beli hak jual. Berarti Bro Joshua itu nanti bisa jual, punya hak jual, bisa juga nggak jual. Belum. Pada X 11.000 rupiah per dolar. Kira-kira ini hak jual apa nih? Dolar lo ya. Ini kan ini harganya nih 11.000 rupiah per dolar. Jadi Joshua punya hak jual dolar seharga 11.000.
Kapan T1? 1 minggu lagi. Tadi kita pakai yang Eropa aja, yang pada saat jatuh tempo. Kalau kursnya 1 minggu lagi 12.000. Nggak pakai itu Joshua. Kok nggak pakai, Pak? Loh, ini you punya hak jualnya harganya cuma 11.000. Di pasar kurs 12.000. Nah, you nggak jual dong, nggak ngapain, nggak dipakai, berarti nilai payoff-nya 0. Tapi kalau di pasar, wah rupiah menguat jadi 9.000. Wih, gue punya jual 11 loh. Nah, dapat berapa, Jos? Di pasar 9, gue bisa jual 11. Udah kebayang ya. Pasar 9, gue bisa jual 11 tuh. Dapatnya 2. Ya, iya kan? Di pasar harganya 9, pada saat jatuh temponya, boleh jual atau bisa jual pada harga 11 dapatnya 2. Di pasar harganya 4, wah rupiah kuat banget, punya hak jual 11, dapat untungnya 7. Gitu. Jadi kira-kira kalau put ini akan menguntungkan kalau ke depan diprediksi harganya naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Iya. Jadi kalau Bro Dansis khawatir bearish, barang yang dipunyain itu harganya akan menurun, Bro Dansis harus beli put, hak jual, untuk antisipasi terhadap penurunan itu. Jadi kita mendapatkan manfaat dari penurunan itu. Bisa jual di harga yang lebih tinggi. Nah, kalau konsepnya begitu, kita sudah melakukan lindung nilai. Si Suemi punya uang. Kita punya piutang, Pak. Oh, tuh, kita kan eksportir tuh dan belum bayar. Bayarnya kan dalam palas, dalam euro. Oke. Berapa? Nggak banyak sih, Pak. Cuma 1 miliar euro. Wih, banyak itu si Suemi. Nah, kan kalau euronya melemah terus kan pendapatan kita turun. Nah, si Suemi beli hak jual. Bisa dijual pada $1,5. Sekarang euronya $1. Nah, Pak, untung setiap 1 euro kita untung $0,5. Kan punya hak jualnya pada 1,5. Kira-kira intermezzo gitu ya. Itu. Oke. Any comment?